Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya akan berikan firman Tuhan yang pasti akan memberkati saudara, yang pasti akan menguatkan saudara. Dan saya percaya, saya berdoa kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan tidak kembali dengan kosong, tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Apa yang kita percayai, maka itu yang akan jadi. Itu sebabnya hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan bahwa bagaimana cara kita melampiaskan masalah-masalah kita, ya kan? Karena setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Setiap orang pasti punya persoalan dalam hidupnya. Orang kaya punya persoalan, orang miskin punya persoalan, ya kan? Tetapi bagaimana cara kita melampiaskan masalah kita. Dan ada banyak orang yang melampiaskan masalahnya untuk hal-hal yang kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang gak baik, kan? Tapi hari ini kita lihat dari firman Tuhan bagaimana cara kita melampiaskan masalah kita dengan hal-hal yang baik. Itu sebabnya bagi teman-teman yang diberkati lewat channel ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share video ini kepada yang lainnya. Dan juga bagi baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan video daripada saya. Oke. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana pelampiasan terbaik ketika ada masalah, ya kan? Kita akan lihat dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu luar biasa, karena firman Tuhan itu adalah jawaban dari setiap masalah-masalah kehidupan kita. Mazmur 42 ayat 1-7. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi jelas di sini pemazmur ini merindukan Tuhan, merindukan Allahnya. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwanya haus, ia ingin bersekutu dengan Tuhan. Ia ingin melihat Allah. Ia ingin dekat dengan Allah. Karena apa? Karena berarti dia tahu di dalam Tuhan ada keterangan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Nah, ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Air mataku menjadi makananku artinya apa? Penuh dengan tangisan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesedihan, ya kan? Orang-orang mengatakan, di mana Allahmu? Gak ada mujizat. Katamu engkau orang yang diberkati, katamu engkau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan. Kau katakan Tuhanmu baik, tapi mana Allahmu, ya kan? Nah, itu sebabnya air mataku menjadi makananku. Bayangkan saudara, artinya apa? Betapa sedihnya hidupnya, betapa malangnya hidupnya. Dan kemudian dikatakan di ayat 5, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Harmon, dari gunung Mizar. Tuhan mau kita mengingat Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tuhan mau kita mengingat Dia. Itu sebabnya mungkin orang mengatakan, kau lagi ada masalah kau ingat Tuhan, lagi sakit kau ingat Tuhan. Tuhan kan gak bilang gitu. Mau orang bilang kalau kita lagi susah aja kita ingat Tuhan. Tuhan kan gak bilang gitu. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semuanya lagi sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita tertekan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita memang pada awalnya lupa kepada Tuhan, kita lupa Tuhan. Saat kita bahagia kita lupa Tuhan. Saat hidup kita aman-aman aja kita lupa Tuhan. Tapi saat kita tertekan kita kembali ingat kepada Tuhan. Jelas Tuhan tetap menerima kita. Amin. Nah, itu sebabnya saya tuliskan seperti ini. Semua orang tanpa terkecuali pastilah pernah memiliki masalah dalam hidupnya, karena memang dunia ini dipenuhi dengan masalah. Adakah saudara di sini yang gak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Baik orang kaya punya masalah, orang miskin lagi punya masalah. Kalau orang kaya aja punya masalah, apalagi orang miskin. Betul? Nah, jangan katakan, orang kaya nggak ada masalah. Banyak masalahnya orang kaya gitu. Orang miskin lagi banyak masalahnya. Ya kan? Yang sudah menikah aja ada masalahnya. Yang jomblo ada masalahnya. Itu semua, setiap orang punya masalah. Tanpa memandang seberapa kaya dia, tanpa memandang apa jabatan dia, tanpa memandang seberapa hebatnya dia, pasti semua orang punya masalah, ya kan? Karena memang dunia ini penuh dengan masalah. Nah, coba bandingkan Yohanes 16 ayat 33.
Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan sendiri bilang, ini Tuhan Yesus yang bilang, bahwa dalam dunia ini kamu akan menerima penganiayaan. Dalam dunia ini kamu akan menderita banyak penganiayaan. Karena apa? Karena memang dunia ini penuh dengan masalah. Kalau saudara nggak mau ada masalah, udah ke surga aja. Dunia ini penuh dengan masalah. Tetapi kita harus kuat, tetapi kita harus maju dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya apa? Tuhan katakan perkataan-perkataan penghiburan. Ingat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga memang kita percaya Tuhan kita telah mengalahkan dunia ini. Kita percaya Tuhan kita telah mengalahkan semua masalah kita. Dan kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa menaklukkan semua masalah kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa menang melawan masalah-masalah kita. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan itu adalah kota benteng kita. Tuhan itu adalah tempat pertahanan kita. Amin. Nah, saya tuliskan pelampiasan yang salah ketika ada masalah. Nah, yang pertama, marah-marah kepada orang lain. Ada orang karena dia marah, karena dia kesel, karena dia punya masalah, dia marah-marah sama orang lain. Ya kan? Masalah di rumah tangga, dibawa-bawa ke tempat kerjaan, marah-marah sama kawan kerja. Masalah sama pacar, marah sama dosen, kan kurang ajar. Itu pelampiasan yang salah, ya kan? Karena apa? Karena pelampiasan yang salah bukanlah pelampiasan yang benar ketika ada masalah, bukanlah marah-marah sama orang lain. Bukanlah kita malah menghakimi orang lain gitu. Karena apa? Karena orang lain tidak bisa mengerti kita, tapi saya percaya Tuhan kita bisa mengerti kita. Amin. Orang-orang terdekat kita sekalipun, pacar kita, orang tua kita, sahabat kita tidak bisa mengerti kita sepenuhnya. Tetapi Tuhan dapat mengerti kita sepenuhnya. Tuhan mengenal hati kita sepenuhnya daripada yang lainnya. Amin. Nah, kemudian yang kedua, melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ada banyak orang yang karena punya masalah dalam hidupnya, lari ke seks bebas, lari kepada judi, lari kepada narkoba, lari kepada obat-obatan terlarang, lari kepada hal-hal yang nggak benar gitu ya kan, lari ke diskotik ya kan, tidak baik-baik. Ketika engkau hidup dalam Tuhan, maka engkau punya pengharapan. Itu sebabnya ketika ada masalah dalam hidupmu, ingat semua orang punya masalah. Jangan engkau lampiaskan masalahmu kepada hal-hal negatif. Karena apa? Karena itu bukan memperbaiki keadaan. Itu bukan membuat keadaanmu menjadi baik. Itu bukan membuat masalahmu selesai. Itu malah membuat masalah yang baru. Itu malah akan memperbesar masalahmu. Itu sebabnya jangan lakukan hal-hal negatif ketika engkau ada dalam masalah. Tetapi kau berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, menyerah dan putus asa. Ada banyak orang yang karena ada masalah dia menyerah, dia putus asa. Tidak, jangan, ingat baik-baik. Jangan pernah lari dari masalah, tapi hadapi masalah itu. Kenapa? Kalau engkau lari dari masalah, engkau tinggalkan masalah, maka itu masalah akan tetap ada. Masalah itu kan gak akan hilang dengan seperti itu, tapi engkau punya harapan kepada Tuhan bahwa apapun masalah yang datang, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang mampu menolongku. Itu sebabnya jangan menyerah, jangan putus asa. Banyak orang menyerah dan putus asa yang akhirnya apa? Yang akhirnya tidur-tiduran di rumah. Kadang nggak tahu mau buat apa lagi, bermalas-malasan, apalagi bunuh diri. Jangan, itu pelampiasan yang salah. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Bunuh diri hanya membawa engkau kepada neraka yang kekal. Itu sebabnya ketika engkau punya masalah dalam hidup ini, jangan lakukan hal-hal yang salah. Jangan lakukan yang namanya marah-marah sama orang lain. Jangan lampiaskan masalahmu kepada orang lain. Yang kedua, jangan lakukan hal-hal negatif. Yang ketiga, jangan menyerah dan jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan lakukan tindakan-tindakan konyol, jangan lakukan tindakan-tindakan yang bodoh ya kan. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian saya pelajari pelampiasan terbaik ketika masalah menimpa kehidupan ini adalah dengan satu, mengingat Tuhan. Seperti pemazmur tadi, dia ingat kepada Tuhan. Walaupun orang bilang, kalau lagi susah aja kau ingat Tuhan, gak apa-apa. Yang penting saat kau masih hidup, kita masih ada di zaman kasih karunia. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita punya kesempatan untuk bisa kembali datang kepada Tuhan dan minta pengampunannya. Nah, yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa saya kata memuji dan menyembah Tuhan? Karena ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita menaikkan puji dan penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, pasti ada damai. Karena Tuhan itu Raja Damai. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Ketika kita sembah Dia, ketika kita puji Dia, Dia hadir, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dan kita memiliki kedamaian. Dan kita memiliki ketenangan. Itu sebabnya
Jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan malu untuk memuji dan menyembah Tuhan ketika engkau penuh dengan masalah. Lampiaskan masalahmu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Memang kelihatannya agak sulit, memang kelihatannya agak sukar. Ketika ada masalah, ketika keadaan tidak baik, kau katakan, Yesus, kau sungguh baik, ya kan? Masalah masih ada, ya kan? Kondisi nggak baik, tapi kau katakan, Yesus, kau sungguh baik. Lalu katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Wah, Tuhan betul-betul gak tahan pastinya ketika dia melihat keadaan kita gak baik, tapi kita tetap memuji dia, tapi kita tetap menyembah dia. Karena apa? Karena kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan karena keadaan baik, bukan karena keuangan baik, bukan karena perasaan baik, tidak, tapi karena Tuhan baik. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Ini perbedaan kita dengan orang-orang lainnya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita dapat berharap kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pelampiasan yang baik ketika kita punya masalah, kita datang berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita berharap kepada kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi kecewa. Kalau kita berharap kepada kekuatan kita sendiri, kita adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Nah, kemudian yang keempat, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ingat baik-baik, dalam Alkitab banyak sekali dituliskan bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang meninggalkan kita, sekalipun ketika ada masalah, tidak ada yang bersama dengan kita. Tidak ada yang mau lagi menolong kita. Ya, itu kan sering terjadi dalam keluarga, ya kan. Ketika kita lagi baik, ketika kita lagi kaya, ketika kita lagi ada penghasilan lebih, ya kan, berkecukupan, berlebihan, ya kan. Yang nggak kenal pun dibilangnya kita saudara. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak punya, kita lagi miskin, ya kan, kita lagi susah, yang pernah kita tolong nggak nganggap kita. Itulah namanya manusia mengecewakan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak pernah dikecewakan. Amin. Dan sebagai kesimpulan saya katakan, ingatlah, pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 menuliskan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, ketika masalah datang, ketika goncangan, tekanan kehidupan, pencobaan-pencobaan datang dalam hidup ini, berharap kepada Tuhan. Ketika hati gundah gulana, ketika hati galau, berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Janjinya pasti digenapi. Apa yang difirmankannya? Pasti digenapinya. Saya berdoa firman Tuhan yang kita baca hari ini pun pasti digenapi oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan larikan dirimu kepada hal-hal yang salah. Jangan lampiaskan masalahmu kepada tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang konyol, ya kan? Tetapi berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Jangan putus asa dalam hidup ini, jangan menyerah dalam hidup ini. Jangan udah lagu mau mati aja, jangan. Tapi hidup ini memang harus kita lalui. Hidup ini harus kita jalani. Karena apa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Memang jalan-jalan hidup kita sulit. Dengar baik-baik. Jalan yang sulit akan menjadi indah ketika kita bersama Tuhan. Amin. Jalan yang berat sekalipun bisa menjadi indah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Namun jalan yang indah akan menjadi buruk, akan menjadi hancur ketika kita meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lampiaskan masalahmu kepada hal-hal yang baik, kepada mengingat Tuhan, memuji Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini juga bisa memotivasi, membangkitkan iman saudara, sehingga saudara tidaklah menjadi kecewa dalam hidup ini, tidaklah putus asa dalam hidup ini, tetapi saudara maju di dalam Tuhan, tapi saudara mempunyai hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan, dan hidup yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.